Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-jazmu fi jawabit talab, yaitu jazm yang terjadi pada jawab tolab. Kalau kita mendengar ungkapan jawab tolak, maka ungkapan ini merupakan ungkapan yang terletak setelah kalimat-kalimat tuntutan. Makanya di sini adalah kaidah yang beliau berikan sebelum nantinya kita masuk kepada pembahasan berikutnya, ataupun pembahasan ini juga berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Nah, kemudian kita lihat kaidah di sini. Silakan, ada yang mau baca? Ana Ustaz. Nah, silakan. Al-Qaidah. Bismillah. Al-qa'idatu idza taqaddama lafzun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dzalika min anwa'it talabi wa jaa'a ba'dahu fi'lun mudhari'un mujarradun minal fa'i wa qusida bihil jazaa'u fa innahu yujzamu fi jawabit talabi. Baik, ada kaidah di sini. Idza taqaddama lafzun dalun. Apabila mendahului lafal yang menunjukkan ala amrin, atas perintah, menunjukkan atas perintah. Ini lafal berarti ada di awal. Au nahyin, atau lafal yang menunjukkan atas larangan, dia ada di awal. Au istifhamin, atau pertanyaan. Au ghairi zalik, atau kalimat-kalimat yang selain dari tiga model ini namun masih dalam koridor tolab, min anwa'it tolab, ya, dari jenis-jenis kalimat tolab. Waja'a ba'dahu, kemudian datang setelah model kalimat ini tadi, model kalimat tolab ini tadi, datang setelahnya fi'il mudhari yang kosong dari fa. Kemudian kusida bihi al jaza'u, dimaksudkan fi'il mudhari tersebut sebagai balasan dari kalimat amrkah, nahikah, atau istifham, atau kalimat tolak sebelumnya. Maka si fi'il mudhari itu apa? Dijazmkan. Apa sebab jazmnya? Fi jawabit tolak. Karena terletaknya dia di jawab tolak. Kata kuncinya teman-teman di sini satu, yaitu tanpa fa. Tahu nggak kenapa? Soalnya kalau pakai fa, nanti jadinya fa sababiyah amil nasab, maka si fi'il mudhari dinasab. Namun kalau fa-nya hilang, jadilah dia jazm. Ini untuk fi'il mudhari yang terletak setelah jawab talab. Makanya fasyurutu salasatun, syaratnya ada tiga. Dibaca pertama. Al-awwalu an yataqaddama lafdzun dallun ala amrin aw nahyin aw ghairi dzalika min anwa'it talabi. Nah, sekarang antum terjemahkan sama seperti tadi. Syarat yang pertama, terdapat lafadz yang menunjukkan pada perintah atau larangan atau selain selain hal itu dari macam-macam eh, tuntutan. Terdapat apa tuh? Di mana terdapat? Kan fi'ilnya ya taqaddama. Berarti mendahului gitu ya. Harus, harus lafal yang menunjukkan atas perintah, lafal yang menunjukkan atas larangan, atau lafal yang menunjukkan dari selain amr atau nahi, intinya dia termasuk dari jenis-jenis tolak, maka dia harus mendahului si fi'il mudhari. Atau kalau antum bilang terdapat, iya silahkan, terdapat di awal. Begitu ya, terdapat di awal kalimat nih, model kalimat amr, nahi, dan
Nah, kemudian syarat yang kedua. Ini yang kedua. Ayyaqa'a. Ayyaqa'a ba'da hadha talabi fi'lun mudhari'un mujarradun minal fa'i. Nah, terjemahkan. Terdapat setelah Kok terdapat terus? Ya, qa'a terletak. terletak Ya, dia. Siapa yang terletak tuh? Fi'il mudhari. fi'il mudhari'. Nah, yang terletak setelah tolap ini adalah gitu. Yang terletak setelah tolap ini, maksudnya yang terletak setelah kalimat amr, setelah kalimat nahi, setelah kalimat-kalimat selain amr dan nahi, namun dia masih tergolong tolap. Nah, yang terletak setelahnya adalah fi'il mudhari mujarrad yang kosong minal fa, yang kosong dari fa. Kita lihat catatan pertama. Nah, kenapa? Kenapa dia mesti kosong dari fa? Ya kalau ada fa-nya berarti nanti dia dinasab. Li'annal mudhari'a karena fi'il mudhari itu lawik tarona bil fa'i kalau bergandengan dia dengan fa fi hadhil halati pada keadaan ini maka tuh si fi'il mudhari nusiba dia akan dinasab bi an dengan an mutmaratan wujuban dengan an yang disembunyikan secara wajib kalau bergandengan dengan fa. Kenapa? Li'annal fa'a karena fa tersebut hina izin ketika itu takunu sababiyah menjadi sababnya begitu ya. Menjadi fa sababiyah begitu. Makanya ketika dia kosong dari fa si fi'il mudhari yang terletak setelah kalimat-kalimat tolab, maka tentu i'rabnya lah bukan mansub melainkan apa? Majzum. Apa penyebab jazmnya? Fi jawabit talab. Ya, fi jawabit talabi gitu. Syarat yang ketiga. Silakan dibaca. Ayyaqsudal mutakallimu anna hadzal mudhari'a mutasabbibun an dzalika talabi. Nah, ini syarat yang ketiga harus terpenuhi, yaitu si mutakalim, tadi dibaca mutakalimu betul, fa'il dari yaksuda. Yaksuda dia fathah kenapa? Karena fi'il mudhari yang terletak setelah an. Jadi kita bisa mengirab yaksuda adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Al-mutakallimu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Si mutakalim ini yang berbicara ini harus memaksudkan fiil mudhari yang terletak di setelah ya kalimat tolab itu mutasabbib. Ma makna mutasabbib? Hasil atau sebab dari si kalimat tolab sebelumnya. Contohnya di sini teman-teman. Zakir tanjah. Zakir tanjah. Zakir ini termasuk kalimat tolab nggak? Iya, Ustaz. Iya, dia termasuk kalimat tolab. Memang sigohnya apa itu? Bentuknya. Amr. Amr, oke. Kemudian ada fiil mudhari yang terletak setelahnya itu tanjah. Dan di sini sukun. Kita tahu sukun menjadi tanda untuk i'rab jazm. Berarti tanjah majzum dijazmkan. Nah, ini contohnya. Belajarlah. Belajarlah, maka kamu akan sukses. Maka kamu akan sukses. Kamu akan sukses itu merupakan hasil dari zakir. Kalimat tolab sebelumnya. Itu syarat ketiga. Syarat pertama, tanjah fi'il mudhari yang didahului oleh zakir. Zakir kan? Amr. Kemudian syarat yang kedua, fi'il mudhari'nya yaitu tanjah kosong dari fa. Nggak ada fa-nya kan? Kita tidak mengatakan zakir fa tanjah. Kalau kita katakan dengan fa, maka nantinya mansub si tanjah ini. Zakir fa tanjaha. Paham sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Taqaddama lafzun dalun ala talabi. Nah, ini kan lafal yang menunjukkan atas tolab mendahului. Wa huwa zakir. Dan lafal tolab itu adalah zakir. Wa waqa'a ba'dahu fi'lun mudhari'un mujarradun minal fa'i. Dan fi'il mudhari' yang terletak setelahnya itu pun mujarrad minal fa'i. Kosong dari fa. Yakni tanjah, tanpa fa. Wa hadzal mudhari'u mutasabbibun. Dan mudhari ini merupakan hasil anit talabi dari zakir.
Li'annal makna, nah maknanya seperti ini. Dzakir, belajarlah. Fa'in, fa'in tudzakir tanjah. Ini takdirnya teman-teman. Belajarlah, maka jika kamu belajar, tanjah. Kamu akan sukses. Yang kita tahu, tanjah itu adalah suatu keberhasilan atau kesuksesan. Yang bahasa Arab dari kesuksesan adalah najah. Maka an-najah atau keberhasilan itu merupakan natijatun lil mudzakarah. Adalah hasil untuk muzakarah yang belajar. Falamma tahaqqaqat, nah ketika sudah terpenuhi kullu syuruti semua syaratnya yang jumlahnya tiga, juzima al-mudhari'u. Maka si fi'il mudhari' pun dijazm. Fi jawabit talab. Ini sebab jazmnya ya. Wa indal i'rabi. Nah, ketika mengi'rab naqulu kita katakan, nah ini i'rabnya nih teman-teman. I'rab fi'il mudhari' yang jazm di mana sebab jazmnya itu karena dia menempati posisi jawab talab. Nah, kita i'rabnya adalah tanjah fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabi at-talabi. Ila huna hal fahimtum? Fahimna, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 181. Amsilah. Contoh. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib. Sukun, berarti majzum. Dia adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, jazm. I'rabnya. Apa sebab dia jazm? Fi jawabit talab. Karena terletak di jawab talab. Loh, memang terpenuhi tiga syarat yang udah kita baca tadi. Terpenuhi. Yang pertama, dia didahului oleh lafal yang menunjukkan atas talab, yaitu ud'uni, amr. Kemudian, yang kedua, astajib ini adalah fi'il mudhari' yang terletak setelah lafal amr tadi tanpa adanya fa, tanpa bergandengan dengan fa. Dan yang ketiga, ini merupakan jawab atau hasil dari ud'uni. Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Nah, kalau kalian berdoa hasilnya apa? Aku kabulkan. Astajib. Maka astajib i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabit talabi wa alamatu jazmihi as-sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Yang kedua contohnya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ufi fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabit talab. Loh, tapi kok di kasroh? Nah, kalau di kasroh berarti ada indikasi tanda jazmnya adalah pembuangan huruf, yakni pembuangan huruf apa? Pembuangan huruf ilat ya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Yang ketiga, qala ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mana yang menjadi syahid kita? Yaitu lafal tahtadu. Apa i'rab dari tahtadu? Fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabit talab. Nah, ini tanda jazmnya adalah penghilangan huruf nun yang rofaknya tentu dengan tetapnya nun sebab dia adalah al-af'al al-khamsah. Nih kita baca lagi lengkap. Wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati domirun muttasil. Waw jamaahnya itu adalah domir yang bersambung mabni di atas sukun fi mahali raf'in pada mahal rofa menjadi fa'ilnya. Kemudian kalau muncul pertanyaan fa in fukida syartun minasyurutis sabiqah kalau hilang atau nggak terpenuhi nih satu syarat dari syarat-syarat yang tadi yang jumlahnya tiga fala yasihu al jazm maka nggak bisa atau nggak boleh jazm maka nggak boleh apa jazm jadi ketiga syarat tadi harus betul-betul terpenuhi. Kita akan lihat kalau misalkan tidak terpenuhi syarat yang pertama nih. Contoh, mata zuruna tuhaddithuna. No, tuhaddithuna. Tuhaddithuna. Hmm, begitu. Tuhaddith.
Dia fil mudhari' nih tuhadditsuna. Tapi kok rofa tuh domah tuh. Tahu nggak kenapa? Li'annahu lam yataqaddam lafzun dalun ala talab karena dia tidak didahului lafal yang menunjukkan atas tolab. Mata zuruna ni nafi. Kemudian yang kedua, dzakir fatan jaha. Dinasab tanjaha yunsobu al mudhari'u huna fi'il mudhari' di sini dinasab bi an mutmaratan wujuban dengan an mutmarah yang wujuban yang secara wajib. Kenapa? Liktironihi bi fa'is sababiyah karena dia bergandengan dengan fa sababiyah itu ada fa-nya. Kemudian ji'ni bi rajulin yuhibbullaha wa rasulahu. Nah, ini kan udah amr nih. Ji'ni datangkan kepadaku seorang laki-laki. Tapi kenapa di sini yuhibbu? Yajibu raf'ul fi'li yuhib li'anahu lam yuqsad bihi al-jaza. Karena tidak dimaksudkan ya lafal yuhibbullah dan seterusnya ini jaza dari sebelumnya. Tahu nggak kenapa? Karena kalimat yuhibbullah wa rasulah ini hanya sebagai keterangan untuk laki-laki yang ingin didatangkan. Kita bisa katakan nanti kalimat yuhibbullah wa rasulah ini sebagai naatnya rojul. Artinya apa? Datangkan kepada saya laki-laki yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Sampai sini bisa difahami. Insyaallah. Sekarang kita masuk ke tatbiqat, contoh aplikatif dari materi penjazm yang sudah kita pelajari, yaitu amil jazm yang menjazm satu fi'il. Dan ini ada jawabannya. At-tatbiqu al-awwalu mujabun anhu istakhrij kulla fi'lin majzum. Keluarkanlah setiap fi'il yang dijazm, thumma bayyin, kemudian jelaskan alamat jazmihi, tanda jazmnya, wa bayyin jazimihi, dan jelaskan amil atau yang menjazmkannya. Yang pertama, silakan dibaca. Teman-teman aja yang baca ini, biar hafal pengirapannya. Silakan, cepat saja. Nah, coba Ustaz. Silakan. Qala ta'ala wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Nah, La harfu nahyin jazimin hmm. mabni Harfu nahyin jazimun Ustaz. jazimun. Naam. Harfu nahyin jazimun mabniyun ala sukuni. Tusa'ir fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Baik. Di sini berarti ada dua fi'il mudhari' yang jazm. Yang pertama tusair dan yang kedua adalah tamshi. Tusair tanda jazmnya adalah sukun sebab dia adalah fi'il sahih akhir. Kalau tamshi penghilangan huruf ilat yaitu ya karena dia adalah fi'il mu'tal akhir. Dan penjazmnya sama yaitu lanahiyah. Lanahiyah adalah penjazm yang menjazmkan satu fi'il. Berikutnya, contoh yang kedua. Silakan dibaca, boleh gantian. Izin Pak Ustadz. Wah, boleh, silakan. Qala ta'ala bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu. Lam yuhitu lam harfun nafi wa jazmun wa qal Harfu nafyin harfu nafin wa jazmun wa wa qal jazmin. Karena wa atau jazmin wa jazmin wa qalbin ya. lil fi'lil mudhari'un Nah, mabniyun fi'lil mudhari'i lil fi'lil mudhari'i mabniyun ala sukun yuhitu fi'lun mudhari'un majzumun bilam
wa alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu min af'alul amsah Mina, waw li'annahu minal, li'annahu minal af'alul hamsah kan ada minal mina. af'alil hamsah Iya. wawul jam'u domirun Wawul muttasilun jama'ati, wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun ya. lamma ya'tihim lamma harfu nafin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i mabniun ala sukun ya'tihim fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi hasbun harful illat hum Hadfu, domi hadfu harfi. hasfu harfil illah Nah, harfi illah hum domirun muttasilun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam iya, maf'ul bih yang didahulukan. yang didahulukan. Kan, Pak Ustaz? Maksudnya muqaddam ini dia didahulukan dari fa'ilnya. Gitu. Fa'ilnya nih, ta'wilu. Ta'wilu. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk kembali ke contoh yang ketiga. Silakan. Ada yang mau membaca? Ana boleh Ustaz. Boleh, silakan. Fadal. Qala ta'ala faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa iza sajadu fal Aslihatahum. aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Baik. Faltakum Faltakum. Faltakum. faltakum Hmm. allamu lamu lamul amri harfun jazimun mabniyun ala sukuni eh, Udah, cukup. Kan kita mengirop lamnya tuh. takum Berarti lamnya adalah tak penjazem. Lamnya itu adalah penjazemnya takum. Nah, ini kan takum bacanya. Takum berarti fi'lun. takum fi'lul fi'lul fi'lu Fi'lun. mudari'u Kan nakiroh itu. fi'lun Nakiroh itu. Nah, Ustaz. Fi'lun. Fi'lun mudari'un majzumun bi bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukunu wal ya'khuzu Hmm. allamu lamul amri ya'khuzu fi'lun mudari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi hasbun nuni li'annahu min af'alil khamsati Minal. minal af'alil khamsati wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf fi mahalli raf'in fa'ilun Terus fal fal yakun. yakunu fal yakunu allamu lamul amri yakunu fi'lun mudhari'un nakisun nasikhun majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi hasfun nuni li'annahu min af'alil hamsati Minal. wawul jama'at Minal. Minal. minal af'alil hamsati
wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun in ismun yakunu. Hah? Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Sebagai isimnya yakunu. Kemudian, No. kemudian Wal wal ta'ti. wal ta'ti wal ta'ti alamu lamul amri ta'ti fi'lun Gini pelan-pelan. Coba ta'ti awal ta'ti lamnya dulu kan. Alamu lamul amri gitu. Kemudian ta'ti, wal ta'tinya ta'ti adalah fiil alam mudhari'nya. Ta'tinya adalah fiil mudhari' yang dijazm dengan lamul amr. Nah, baru i'rab nah, ta'ti fi'lun lam mudhari'un majzumun bila mil amri. ta'ti fi'lun mudari'un majzumun bila mil amri wa alamatun wa alamatu jazmihi harf Gak hasfun ditanuin harful dong, tidak illati ditanuin. Kan dia mudhaf. Berarti apa? Hadzfu harfil illati. has Tidak ditanuin, dia mudhaf. Ustaz. Hasfu harfil illati Ya. lam yusallu lam harfun nafyin harfun naf harfun na harfu Betul, harfu betul. nafyin. Saya ulang, saya contohkan. Kalau ada Hmm, bukunya sambil diharokati, Pak. Harfun nafyin. Nah, lam yusallu, lamnya adalah harfun nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i seperti yang tadi. Diulangi coba. nah, Ustaz. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i. Yusallu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasbun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Terus, wawul jamaah kan ada wawunya tuh. Wawul Ya, yusallu. jama'ati wawul jama'ati dhamirun muttasilun Domirun kan mabniyun mimnya yang ala panjang, Pak. Ada ya sukuni sukun. fi Ada ya mahalli sukun di sini, afwan. Yang panjang dari tadi bacanya doknya yang panjang. Antum bacanya mimnya yang panjang harusnya. Domirun gitu. Bukan domirun, bukan. Coba oh, ulangi. dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun Ya, betul terus. wal yusallu allamu lamul amri yusallu fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri Ya. wa alamatu jazmihi hasfun nuni Ya. li'annahu minal af'alil khamsati wawul jama'ati domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wal ya'khuzu allamu lamul amri ya'khuzu fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi hasfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wawul jama'ati domirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, cukup panjang. Sekarang kita masuk barakallahu fiik ya, kita masuk ke yang keempat sekarang. Silakan siapa yang mau yang keempat dipendek. Boleh gantian. Sama Ustaz. Nah, silakan Pak. Silakan. Qala ta'ala wa huji ilaika Ilaiki. bij wa huji ilaiki bijid bij
bijid'in bijiz'in nakhlah. bijid'in nahlah nusapit Lanu nusapit tu itu tu. tusapit alai Tusaqit po. tusapit alaiki Rutoban rutuban janiya. jani janian Janiya. janian Ya, itu surah Maryam ayat 25 di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini kita mengirab tusaqit, tusaqit. Nah, tu sukun tuh berarti jazm. Apa sebab tusapit jazmnya? tusapit fi'lun tusapit fi'lun mudhari'un Tusaqit, majzumun tusaqit. tusafit Qaf, Pak. tusafit Tusaqit. Nah, tusakit nah gitu betul. kurang jelas Lanjut. tusakit fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabin tolab tolabi Iya, fi wa jawab talab. alamatu jazmihi Mhm. wa alamatu jazmihi sukuni suku As-sukunu diulang bacanya. asukunu Diulang wa alamatu jazmihi. wa alamatu jazmihi sukunu wal Dijeda aja, fa'ilun dijeda. Kan domirun kita lagi memberikan jawaban. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazamnya adalah sukun wa gitu. alamatu jazmihi asukunu Oke, lanjut wal fa'il. wal fa'ilun domirun mustatirun takdiruhu iya. Oke, barakallahu fiik. Jadi dia jazm pembahasan kita pagi tadi ya atau sebelum ini ya, ini juga pagi-pagi masih. Yaitu dia terletak di jawab talab tusakit ini. Wahuzi itu amarnya. Lanjut, yang kelima. Silakan, boleh bergantian. قال تعالى ولا تبغي الفساد في الأرض لا تبغي لا حرف نهي جازم مبني على السكون تبغي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. Baik, lanjut yang keenam. قال تعالى فأرسل معنا أخانا نقتل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. Barakallah fiik. Nah, boleh bergantian. Kita masuk ke nomor 7, yaitu lafal hadis. Man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha. Nah, siapa yang lupa salat, maka salatlah dia itu ya, apabila telah ingat. Maka di sini falyusalliha, kan ada lam yang sukun, lamul amr itu. Yusalliha itu dia fi'lun mudhari'un majzumun bila mil amri wa alamatu jazmihi hadfu harfil illa. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf ilat. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan. Jawazan berarti goib ya. Takdiruhu huwa. Haknya dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Hak yang ada di akhir. Kembali kepada salat nanti. Kemudian yang ke-8 sekarang. Silakan, ada yang mau baca? Ana Ustaz. Boleh, silakan. Hadithun unfik alaika. Unfik fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabit talabi wa alamatu jazmihi as-sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Baik. Cukup panjang yang ke-9. Atau mau lagi? Silakan. Boleh Ustaz. Ya. Hadithun ghaza nabiyyun minal anbiya'i faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun qad malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu ay yabniya biha walamma yabni wala akharu qad bana bunyanan walamma yarfa' sukufaha la yatba'ni la
La nahiyatun jazimatun mabniyatun ala sukuni. Yatba'ni fi'lun mudhari'un majzumun bilan nahiyati wa alamatu jazmihi as-sukunu. Ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Rajulun fa'ilun marfu'un walamma yabni lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i mabniyun ala sukuni. Yabni fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Walamma yarfa lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin lil fi'lil mudhari'i mabniyun ala sukuni. Yarfa fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi as-sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Barakallahu fiik. Ya, itu tadi contoh i'rab dari setiap lafal yang telah kita pelajari. Kaidah urutannya demikian. Dan untuk menguji kemampuan kita atas ilmu yang telah dipelajari, teman-teman bisa latihan dari sini. Karena ini tidak ada jawabannya. Dan ini tidak kita baca saat ini. Kita jadikan sarana latihan teman-teman. Silakan dipilih dua dan nanti dituliskan di buku tulis atau boleh diketikkan langsung di WhatsApp seperti itu dan kirimkan ke saya. Pilih dua, dua dari Al-Quran dan yang dari hadis ini nih. Dari hadis itu dari nomor 12 sampai 15. Berarti ada 4. Dari 4 hadis ini silakan pilih dua hadis untuk kalian, untuk teman-teman i'rab. Fi'il yang dijazm. Jadi keluarkan fi'il yang dijazm di sini. Ini kan ada harokatnya ya. Nah, kemudian teman-teman i'rab. Dan kirimkan ke saya via WA saja. Contoh di sini. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, cari mana yang jazm fi'il mudhari'nya di sini. Tidak usah dijawab pagi hari ini. Silakan dijawab bagi yang memilih ah, ayat Al-Quran yang pertama ini. Surah Ali Imran ya, ayat 31. Jelas ya? Nah, baik. Kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bagian kedua dari amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari', yaitu perangkat-perangkat syarat yang menjazmkan dan menjazmnya itu menjazm dua fi'il. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan. khairan. Kasihan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an.